Halo, selamat malam sahabat angler. Ketemu lagi dengan saya di channel Jano Fishing ya. Hari ini saya akan kembali lagi mereview satu buah reel dari brand Oncak ya. Ini produk baru juga nih sahabat angler. Ini mereknya Libero ya sahabat angler. Merek Libero ini tipe BC sahabat angler. Oke, ini dia. Ini tipe BC. Ini dia dapat tersedia dua tipe ya sahabat angler. Dua tipenya itu hanya beda di spool ya. Jadi dia terdapat dua tipe spool, yaitu spool medium dan spool shallow spool ya. Jadi kita akan membahas nanti secara detail ya. Spool ini, kalau spool BC ini tersedia di tiga ukuran ya sebenarnya ya. Aslinya tiga ukuran: deep spool, medium spool, dan shallow spool ya. Nanti kita akan bahas masing-masing fungsi dari spool tersebut ya sahabat angler. Oke. Untuk harga reel ini di angka 305.000 sampai 315.000 ya sahabat angler. Jadi untuk reel yang shallow spool di angka 300-an itu menurut saya belum ada ya. Mungkin ya belum ada ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah cek juga. Tapi menurut saya emang di toko juga belum ada. Hanya baru ini aja nih yang angka shallow spool itu dapat di angka 300-an ya. Yang lain rata-rata di atas 500-an ya sahabat angler ya. Oke, kita akan coba buka barangnya seperti apa. Dalamnya terdapat satu buah reel, nggak ada apa-apa lagi, hanya dus dan reel, nggak ada buku panduan, nggak ada spare part cadangan atau lain-lain ya sahabat angler. Ini reelnya seperti ini, barangnya. Oke, barangnya seperti ini. Oke. Untuk speknya lengkapnya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Jadi saya bacakan yang sedikit-sedikit saya paham aja ya. Untuk gear rasionya dia 8.5 banding 1. Untuk ball bearingnya 19+1 ya. Mungkin ini ball bearingnya tulisan aja, tapi dalamnya mungkin nggak sesuai. Oke. Untuk max drag reel ini 15 kilo. Kayaknya ini untuk reel kayak gini 15 kilo. Mungkin hoax juga ya sahabat angler. Oke, lalu untuk berat reelnya 210 gram. Lalu di sini tertera aluminium alloy dari handle dan lain-lain ya. Ada sistem smoothnya, sistem putaran satu arah one way, anti reversi system, nggak balik lagi ya. Ya gitu pokoknya standar. Oke, lalu sistem pengeremannya dia masih magnetic ya sahabat angler. Body pun dia masih grafit. Oke, ini dia sahabat angler barangnya. Ini yang medium spool ya. Ini yang medium spool. Kita akan bahas dulu nih dari handle dulu ya. Ini yang saya bahas ini yang medium. Nanti kita akan bahas yang shallow spoolnya. Oke sahabat angler. Nah sahabat angler bisa lihat modelnya dulu ya. Sahabat angler lihat. Ini agak cembung ya ukuran reelnya ya. Tuh, agak cembung. Modelnya keren seperti ular viper ya, kepalanya ular viper tuh. Ular viper lancip dia V kayak gitu. Oke. Untuk handle-nya dia Eva. Ini handle Eva. Batangan aluminium metal. Untuk sistem dragnya dia bintang ya, bintang dia sudah metal ya. Lalu untuk tensionnya ini belum ada clicker nih sahabat angler. Ini belum ada clicker tuh. Tensionnya aluminium sama ada lambang logo Oncaknya. Oke. Untuk body dia grafit ya sahabat angler. Untuk body grafit, di sini ada tulisan ball bearing 19+1 ya sahabat angler. Nah, ini untuk spek terangan dari pabrikan ya. Untuk line widthnya bagian depan masih standar, wajar kalau dengan harga 300-an line widthnya standar. Lalu untuk bodinya ya cukup rapi, cukup tebal ya. Warnanya hitam, full hitam, ada merah-merahnya di bagian spool sama di bagian tension ya. Oke, ada merah-merahnya. Lalu tombol turbarnya coba kita pencet. Lumayan cukup enak.
cukup enak ya. Oke, untuk putaran cukup smooth sahabat angler, cukup smooth dan halus ya, nggak kasar, bunyinya nggak kasar, enak. Oke, untuk pengaturannya di sini 0, tinggal digeser-geser aja. Nah, oke, lalu untuk pembukanya di sini, pembuka tutup spoolnya di sini nggak ada apa-apa ya, langsung diputar aja ke bawah. Nah, seperti ini. Sistem pengeremannya dia magnetit, ada 8 buah magnet ya, 8 buah magnet. Ini tutupnya. Nih dia model spoolnya yang medium ya, ini yang saya review masih yang medium ya, nanti akan kita bahas juga bagian spoolnya. Oke, yang medium, lalu dalamnya standar. Oke, nah untuk max jeraknya 15 kilo, saya sih nggak percaya ya sahabat angler ya. Nanti sahabat angler bisa coba, nanti coba di review di komen ya. Di sini sangat enak, harga murah, ada 2 pilihan, ada shallow spool dan medium spool. Oke ya, ini yang medium ya, kita simpan. Lalu kita akan coba lihat yang shallow spoolnya sahabat angler. Kalau modelnya sih keren, Oke, ini yang shallow spool ya. Untuk model yang lain sama aja ya, nggak ada bedanya, hanya yang membedakan di bagian spool aja. Ini yang shallow spool. Oke sahabat angler, nah tuh modelnya sama aja, warnanya hitam, ukurannya cukup besar nih, cukup besar, tapi masih enak lah, smooth. Ini smooth banget, ringan, putaran ringan, enak lah, putaran ringan, smooth, nggak berisik ya sahabat angler. Untuk rasio ini rasio 8. Oke, nah ini dia barangnya. Oke, kita akan coba bahas sedikit ya tentang spool ya sahabat angler. Tentang spool nih sahabat angler. Jadi spool BC ini tersedia di 3 ukuran ya sahabat angler. Kita akan bahas nih spool BC ya. Saya akan coba kasih contoh. Nah, jadi sebenarnya spool BC ini terdiri dari deep spool, medium spool, dan shallow spool ya. Untuk deep spool itu saya nggak ada contoh, dia itu lebih dalam ya, lebih dalam. Ini masih medium, ada yang lebih dalam lagi dari ini ya, itu lebih dalam lagi. Itu biasanya dipakai untuk kelas light jig atau kelas casting di laut ya, pokoknya yang butuh tampungan benang yang panjang lah. Contohnya seperti ini di atas, nanti saya taruh. Oke, lalu ini yang medium nih sahabat angler. Ini yang medium spool ini biasa kita pakai, ini standar spool untuk tipe-tipe casting di sungai atau mancing ikan predator lah ya, yang nggak butuh benang tampungannya terlalu banyak. Ini biasa untuk longkes itu casting spool seperti ini sahabat angler. Ini yang bisa longkes ya sahabat angler. Ini spoolnya yang standar, yang medium. Lalu shallow spool itu fungsinya sebenarnya ini dia bisa longkes, cuman kebanyakan dipakai ini untuk umpan lur yang kecil ya. Jadi umpan lur yang kecil membutuhkan benang yang kecil ya, agar kita bisa longkes lebih jauh ya sahabat angler ya. Jadi tampungan benang ini kita pakai yang ukuran kecil, karena ini tampungannya sangat sedikit ya. Lalu ini dia spoolnya juga lebih ringan. Kenapa saya bilang lebih ringan? Karena dia bolongannya sahabat angler bisa lihat, lubang dari spool ini lebih banyak dari yang spool biasa. Nah, makanya ini lebih ringan, putarannya juga lebih stabil ya. Jadi kalau kita butuh casting pakai umpan yang kecil-kecil, yang paling sekelingking, sejempol ya, sejempol tangan itu, yang lur-lur segini, itu bisa lempar jauh kalau pakai shallow spool. Tapi kalau pakai yang medium spool nggak mungkin bisa jauh kan, gitu ya sahabat angler. Jadi perbedaannya di situ. Di ketiga spool itu jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kekurangan spool shallow ini, karena dia banyak lubang, jadi kekuatannya untuk tarikan ikan terlalu besar dia bisa penyok ya, bisa penyok atau pecah ya sahabat angler ya. Gitu, kekurangannya gitu aja. Ini
kita untuk long cast juga kita nggak bisa tampungan benang terlalu banyak. Kalau terlalu banyak pun dia terlalu berat, jadi kita nggak bisa untuk long cast ya. Paling enak itu di angka nggak sampai 100 meter, 80, 75 itu udah cukup lah buat mancing ikan-ikan gabus, toman, itu udah cukup. Baramundi udah cukup, nggak mungkin ditarik sampai jauh-jauh banget kan, karena tempatnya juga mancing juga ikan-ikan kayak gitu tuh dia adanya juga nggak luas ya, dia lari jadi nggak jauh ya. Oke, lalu untuk spool yang depth spool itu biasanya itu depth tampungan benang lebih banyak. Jadi kalau untuk kelas casting nggak mungkin, karena kita untuk long cast juga susah, untuk lempar juga susah ya, karena tampungan benang benar-benar banyak jadi berat gitu. Jadi itu dipakai kebanyakan untuk mereka yang like jig ya, like jigging ya, atau kelas jigging lebih gampang, atau pakai yang lure yang berat-berat jadi ngelemparnya pun bisa jauh ya sahabat angler. Gitu ya keterangan dari spool ini ya, semoga saya nggak ada salah-salah dalam penyebutannya ya. Semoga ini bisa jadi manfaat info buat sahabat angler ya, masukan dari saya. Siapa tahu, tapi kalau ada salah-salah kata atau masukan tolong dikoreksi di komentar ya sahabat angler. Oke, jadi sahabat angler, spool ini bisa diganti-ganti. Kita mau pakai shallow spool atau medium spool atau deep spool itu bisa diganti ya sahabat angler, tinggal buka aja diganti. Nah ini satu reel ini kita bisa pakai 3 spool yang berbeda tuh, oke ya. Jadi tinggal sahabat angler beli aja spoolnya atau beli 2 reel ini, jadi sahabat angler punya spool cadangan. Oke, saya akan coba timbang dulu reelnya ini beratnya berapa, pakai sesuai dengan keterangannya. Beratnya 205 ya sahabat angler, beratnya 205 gram untuk yang shallow spool. Lalu untuk yang medium spool kita akan coba. Untuk yang medium spool juga sama ya, 205 ya sahabat angler beratnya ya. Oke, saya akan kasih lihat dari dekat nih sahabat angler ya. Oke, ini dia sahabat angler penampakan dari dekatnya. Jadi kedua reel ini yang membedakan hanya di bagian spool ya. Nah ini yang medium spool dan ini yang shallow spool. Untuk body dan yang lain-lain itu sama ya sahabat angler, tidak ada bedanya. Bisa di sahabat angler lihat, ini tidak ada bedanya ya. Tuh, tidak ada bedanya, ukuran sama ya. Tuh. Oke, untuk handle juga semua sama ya. Kita coba putar dulu, putar yang shallow spool ya. Ini benar-benar enak untuk long cast, lihat. Nah ini dia sahabat. Ini yang medium spool. Kita atur dulu tensionnya, sistem pengeremannya kita nolkan dulu. Tuh, ini putarannya smooth, ringan. Oke, mantap ya sahabat angler. Ini bisa diganti, spoolnya bisa dipindahkan, mau pindahkan ke sini bisa, karena emang bodinya sama ya, tidak ada perbedaan antara body shallow spool dan medium spool, sama aja bisa dimasukin. Oke, ini ke sini, ini ke sini juga bisa ya sahabat angler. Oke, nah, sama aja, ini ringan banget tuh. Mantap. Untuk bodinya dia V ya, seperti ular viper ya. Untuk handle-nya Eva tuh, tensionnya. Oke ya sahabat angler, gitu aja keterangan max drag-nya sih di sini 15 kilo ya teman. Saya nggak yakin untuk produk seperti ini, apalagi shallow spool. Shallow spool itu kalau untuk tarikan gede sangat rentang ya, pagi 15 kilo mungkin penyok ini spoolnya. Oke ya sahabat angler, jadi produknya
mantap, cukup bagus lah, di angka 300 ribuan untuk produk kayak gini. Udah buat kalian yang pemula yang mau dapat shallow spool dengan low budget ya ini. Tapi kalau buat kalian yang budgetnya banyak, kalian bisa pilih yang lebih bagusan ya, realnya ya, yang di angka atas 1 juta itu sudah pasti bisa long cast BFS ya. Itu sudah pasti shallow spool, kita bisa main spool, bisa main lure kecil ya sahabat angler. Oke, gitu aja sahabat angler. Ya sahabat angler ya, tadi saya sudah menjelaskan perbedaan dari spool tipe BC ya. Itu ada 3 ukuran. Lalu reel ini juga saya udah review. Ini reel cukup rekomend buat kalian yang pemula. Ini udah cukup bagus lah untuk casting yang kalian nyari shallow spool atau spool medium yang untuk long cast. Bisa, dua-duanya bisa long cast, jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau kalian pakai lure yang kecil tapi pengen long cast jauh ya ambilnya shallow spool. Kalau kalian pakai lure yang besar ya ambilnya yang medium spool. Oke, itu aja sahabat angler. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Salam satu hobi, salam strike, salam.